Halo, apa kabar pemirsa? Kembali bersama kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini tim Suara Dapil berada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Saat ini kami berada di jembatan Ponu Lele yang menghubungkan Palu Barat dan Palu Timur. Namun sebelumnya, kita ikuti profil Sulawesi Tengah berikut ini. Daerah pemilihan Sulawesi Tengah meliputi 12 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari Kabupaten Banggai, di mana terdapat 20 kecamatan dan 266 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar 756 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 248.810 pemilih. Kemudian Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat 19 kecamatan dan 193 kelurahan atau desa. Jumlah TPS tersebar ada 397 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 118.848 pemilih. Kabupaten Buol terdapat 11 kecamatan dan 107 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 300 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 92.177 pemilih. Kabupaten Donggala terdapat 16 kecamatan dan 167 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 642 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 192.960 pemilih. Kemudian Kabupaten Morowali terdapat 9 kecamatan dan 133 kelurahan desa. Jumlah TPS tersebar ada 493 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 152.203 pemilih. Kabupaten Parigi Motong terdapat 20 kecamatan dan 147 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 799 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 293.920 pemilih. Kemudian Kabupaten Poso terdapat 19 kecamatan dan 160 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 584 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 145.619 pemilih. Kabupaten Sigi terdapat 15 kecamatan dan 150 kelurahan desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 533 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 165.423 pemilih. Kemudian Kabupaten Tojo Una-Una terdapat 11 kecamatan, kelurahan, dan desa. Jumlah TPS yang tersebar 350 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 97.614 pemilih. Kabupaten Toli-Toli terdiri dari 10 kecamatan dan 106 kelurahan desa dengan jumlah TPS 470. Sedangkan jumlah daftar pemilih yaitu 92.177. Dan yang terakhir adalah Kota Palu. Terdapat 8 kecamatan dan 45 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar 684 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 241.594 pemilih. Jumlah keseluruhan dari Dapil Sulawesi Tengah terdapat 6.008 TPS yang tersebar dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 1.901.810 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, maka Dapil Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 6 anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Dapil Sulawesi Tengah pada periode 2014 hingga 2019. 6 anggota DPR yang terpilih adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Randy M. Afandi Lamajido yang memperoleh 47.709 suara. Dari Partai Golkar, Haji Muhyiddin Muhammad Said yang memperoleh 131.508 suara. Dari Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas yang memperoleh 61.500 suara. Kemudian dari Partai Demokrat,
Verna Gladys Mary Inkiriwang yang memperoleh 74.983 suara. Dari Partai Hanura, Sarifudin Suding yang memperoleh 42.660 suara. Serta dari partai yang terakhir adalah Partai Nasional Demokrat, Ahmad Haji M. Ali yang memperoleh 109.021 suara. Saat ini tim Suradapil akan mengikuti kegiatan anggota Dewan yang mewakili 12 kabupaten, yaitu Bapak Randy Lamajido. Seperti apa kegiatannya? Kita lihat berikut ini. Kunjungan tim Suradapil ke STIE Pancabakti adalah untuk mengetahui mengenai program beasiswa yang telah diberikan oleh Bapak Haji Randy Lamajido selaku pemilik Yayasan STIE Pancabakti. Adapun program beasiswa itu antara lain beasiswa duafa diberikan untuk mahasiswa yang tidak mampu. Yang kedua, beasiswa prestasi yang diberikan untuk mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik. Kan sekolah tinggi ilmu ekonomi. Kebetulan di sini ada program duafa, jadi masuk. Manfaatnya di sini, saya alhamdulillah dapat belajar dengan baik tanpa dibebankan sepeser pun. Semoga kedepannya kampus TIE semakin baik lagi, terus bisa membuka untuk program duafa selanjutnya untuk anak-anak yang tidak bisa kuliah, tapi dia masih mau kuliah, cuman terbebani di biaya untuk kuliah. Mengenai biaya, alhamdulillah saya dapat biaya dari kampus dengan biaya BPP untuk bayar semester. Harapannya kepada adik-adik yang mau masuk di sini jangan ragu. Di sini kampusnya luar biasa, dosen-dosennya juga luar biasa. Mudah-mudahan kepada teman-teman semuanya berprestasi yang baik. Semoga dapat beasiswa seperti saya. Kepada teman-teman harapan saya begitu. Kunjungan tim Suradapil ke Kabupaten Tojo Una-Una ditempuh kurang lebih 45 menit dengan menggunakan pesawat perintis. Kunjungan ini adalah untuk meninjau program proyek infrastruktur pedesaan atau yang dikenal dengan PPID yang terletak di Desa Padang Tambuo, Kecamatan Ampana, Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka Haji? Alhamdulillah. Mau periksa dulu jalan yang kita bantu untuk desa ini. Mana Bu? Assalamualaikum. Adapun proyek infrastruktur pedesaan yang ditinjau adalah Jalan Desa. Jalan desa ini mempunyai panjang 250 meter, berfungsi untuk membantu distribusi masyarakat desa untuk melancarkan arus transportasi maupun arus barang perkebunan. Dulu tidak ada jalan ini, ada pun jalan masih becek dan masyarakat di dalam kesulitan untuk keluar. Alhamdulillah mereka minta kepada saya untuk dibantu dan saya membantu mereka dari program P2IP. Apa tuh P2IP? Pengembangan infrastruktur pedesaan. Jadi selama mengunjungi daerah pemilihan, Pak Haji menyempatkan diri untuk melihat, mengontrol atau mengawasi program yang sudah berjalan. Ya, begitu ya Pak Haji? Melihat program-program yang sudah pernah diturunkan, sampai di mana kualitasnya, sampai di mana manfaatnya buat rakyat. Kita juga berkeinginan sekali untuk bisa tetap memantau keinginan masyarakat di bidang apa lagi. Artinya permasalahan yang ada di desa ini, Pak Haji langsung dimasukkan ya, sebagai aspirasi dari anggota DPR. Masyarakat sangat terbantu, terutama untuk infrastruktur jalan kan, yang kemarin memang akses ini sangat susah dilalui oleh masyarakat, khususnya untuk masyarakat Padang Tambuo, Kecamatan Kota. Tetapi alhamdulillah dengan beberapa program diupayakan Pak Randy, masyarakat juga bisa menikmati yang tadinya memang
ongkos transportnya begitu mahal, tetapi dengan adanya bantuan ini, pembangunan infrastruktur ini, harga transportasi yang begitu mahal, tetapi hari ini sudah bisa diatasi oleh masyarakat dengan bisa menikmati hasil daripada apa yang diupayakan. Saat ini kita sedang meninjau infrastruktur jalan ya. Setelah ini kita akan kemana nih Pak Randy? Ada lagi yang sebentar kita bisa kunjungi adalah menghubungkan satu masyarakat di mana mereka terdiri dari santri-santri yang memerlukan pembangunan. Selama ini kalau mereka keluar dari tempatnya, mereka kadang-kadang harus aksesnya sangat susah. Nggak ada akses, malah mereka menyebar hutan. Sekarang dibangunlah jalan beton, alhamdulillah mereka sudah bisa berkembang secara bagus. Jalan pesantren ini mempunyai panjang 750 meter, berguna untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan di Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una. MTS ini memiliki Yayasan Khairul Amin, di mana tempat mengajar ini mempunyai santri sekitar 300 orang. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini Pak, naik Pak, ke atas Pak. Ya. Dengan Pak siapa ya? Muhammad Kasim. Pak, kami dari tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, menamai Pak Randy untuk mengikuti memantau atau program Pak Randy yang selama ini sudah dijalankan, terutama tentang infrastruktur di Yayasan Pesantren ini. Apa yang sudah dirasakan oleh Pak? Dengan adanya bantuan dari Pak Randy ini beberapa tahun lalu ini memudahkan masyarakat datang kemari untuk berkunjung kemari. Dengan ada jalan ini. Sebelumnya itu memang ada jalan setapak. Tapi dengan ada bantuan ini sehingga alhamdulillah tamu-tamu yang datang kemari memudahkan masuk ke. Jadi sangat bermanfaat ya. Bermanfaat. Artinya bantuan dari Pak Randy ya, terutama untuk infrastruktur ini. Harapan Bapak nanti ke depannya untuk Pak Randy terutama gimana? Kita mau perbaiki lagi. Perbaikan ini kita masih meminta bantuan ini, penurunan ini, dan kita masih kekurangan infrastruktur terutama asrama ya, untuk jalan ya. Nah, jalan alhamdulillah sudah ada ini, tapi masih membutuhkan kuliding jalan ini. Karena ini akan penataan kembali, ini akan kita bongkar ini. Oh, artinya perlu direnovasi kembali ya Pak, secara bertahap nanti Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti Pak Randy ini sebagai aspirasi dari Bapak pengurus pesantren, nanti biar diserap oleh Pak Randy, insya Allah nanti akan diberikan bantuan. Insya Allah. Iya. Ya Pak Randy, tadi kan kita sudah melihat infrastruktur ya, terutama khusus di jalan, membuka akses jalan buat warga desa dan pondok pesantren. Nah, saat ini kita mau kemana nih Pak Haji? Sini kita melihat pelabuhan, di sana pelabuhan feri dan pelabuhan umum. Karena nanti ada, bagaimana saya dulu melihat bahwa Ampana ini salah satu kabupaten yang baru dimekarkan dan sangat potensi untuk bisa membawa hasil-hasil bumi, terutama jagung ya ke Gorontalo. Nah, makanya waktu itu saya berpikir di sini harus ada satu yang namanya pelabuhan feri. Alhamdulillah saya bisa mendorong pemerintah untuk bisa membangun pelabuhan feri. Pelabuhan Ubone terletak di Kabupaten Tojo Una Una di Kecamatan Ampana Kota. Pelabuhan ini merupakan jasa angkutan laut, pengiriman barang maupun kendaraan dengan tujuan Ampana Wakai, Gorontalo, dan sebaliknya. Dermaganya semuanya ya? Oh, dulunya belum ada ya? Belum, masih hutan dulu. Oh, dulu masih hutan. Tadi kan kita sudah melihat atau melakukan pemantauan di pelabuhan tadi, Pak Randy. Sekarang kita agenda kita kemana nih Pak Randy? Hari ini ada pencanangan sekaligus panen perdana proyek daripada program saya terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu di mana pemberdayaan budidaya ikan kepiting ini kita masukkan dalam sistem bol. Bolnya ini terbuat dari satu semacam struktur yang sangat kuat dan tahan 5 tahun. Oleh itu hari ini adalah pencanangan penggunaan bol dan sekaligus
kami panen perdana di daerah Wetoli, Desa Bantuga, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una. Ini yang kita menuju sana. Ini acara resmi dibuka oleh Bupati. Di sini hadir beberapa pembelinya, termasuk juga support dari Bank Rakyat Indonesia yang memang sudah sangat intens untuk membantu masyarakat Sulawesi Tengah. Di antara para cendekiawan, kampus-kampus, profesor, doktor menyampaikan ide-ide kreatif, di mana Pak Jokowi membuat preposisi. Tolong dibuatkan ide-ide kreatif untuk ekonomi kerakyatan yang mampu mendongkrak disguise unemployment, pengangguran. Saya kan 15 tahun. Saya punya ide, kalau ini kepiting ini saya masukkan kurungan, bentuknya apa, saya kasih makan, saya taruh di akar bako lagi, kan gede. Nah, itu prinsipnya. Coba, ini 1 hektar Pak BRI, ini bisa 10.000. Di pulau saya dengar tadi telepon di sana, 1 kilo 170.000. Nah, kalau satu ini 1 kilo, nggak usah kita ambil cepat, 1,5 bulan jadi setengah kilo. Berarti 1 hektar kan ada 5 ton Pak BRI. Berarti berapa itu? Sudah 500 juta. Ya, 5 ton, setengah kilo kali 100.000. 500 juta dalam waktu 4 bulan. Nah, ini usianya 5 tahun. Harganya cuma 100.000 karena ini daur ulang. Jadi sampah daur ulang itu saya kumpulkan, saya kasih nutrisi lah, nutrisinya itu yang rahasia karena ini kalau dimasukkan air dia keluar zat kimia yang membuat kepiting menjadi homey. Silahkan kalau Cina mau foto, tapi nggak akan seperti ini, nanti kepitingnya minta keluar. Nah, itu haki saya. Bahwa Setia Pancabakti Palu akhir-akhir ini sangat konsen dengan pemberdayaan masyarakat. Ini diindikasikan bahwa Setia Pancabakti Palu telah memiliki banyak sekali desa binaan, tetapi yang masuk prioritas adalah masih yang dekat-dekat dengan Kota Palu, jadi Donggala dan Kabupaten Sigi. Tetapi alhamdulillahirrahmanirrahim, sekali lagi bahwa hari ini kita akan mencoba untuk melebarkan sayap untuk masuk pada Kabupaten Tojo Una. Tentu Setia Pancabakti Palu akan melihat bagaimana pasca panen dari proses budidaya. Nah, tentunya kita akan mencoba, makanya kita dengan mahasiswa hadir pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana siklus, bagaimana proses dari krepol ini, yang insya Allah ketika pasca budidaya, maka kita akan mencoba untuk melihat seperti apa pola manajemen, sehingga benar-benar kegiatan ini bisa berimpact, bisa bernilai tambah yang kira-kira benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Tojo Una, insya Allah. Jadi nanti desa-desa akan ditata, anak-anakku mahasiswa akan masuk. Saya sampaikan kirim mahasiswa-mahasiswa yang dari Ampana supaya bisa mereka mengabdi. Dari mahasiswa saja mereka tidak bisa mengabdi. Bagaimana kalau jadi sarjana? Dengan terbukanya lahan krep ini, jangan lagi berpikir saya mau kerja di mana kecamatan, saya mau kerja di mana. Yayasan Pancabakti sudah menyiapkan saudara-saudara untuk sebagai pilar pemberdayaan ekonomi dan memanage masyarakat agar lebih pintar ke depan. Saudara-saudara akan ditempatkan ke seluruh lapisan masyarakat dan tentunya akan mendapat gaji seperti yang saudara inginkan dalam kehidupan saudara nanti. Kepiting yang digunakan dalam budidaya ini adalah jenis kepiting green mud crab atau kepiting lumpur hijau yang hidupnya di lumpur yang terdapat di hutan bakau. Kepiting ini untuk berkembang secara maksimal harus di pantai yang bersih dan bebas dari polusi. Dalam skema pembiayaan budidaya kepiting ini terjalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia yang diinisiasi oleh Bapak Haji Rendy Lamajido yang merupakan mitra secara pribadi dalam membantu masyarakat untuk pemenuhan permodalannya. Sangat mendukung peluncuran program
pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan memang ini sejalan dengan program BRI untuk melayani perkreditan di pedesaan untuk UMKM. Hari ini kami mendukung sebagai mitra daripada Pak Haji Randy Lamajido, dan kami sebagai mitra beliau di BRI siap untuk mensukseskan program pencadangan kepiting ini. Ini program sangat bagus bagi kami. Kebetulan desa saya desa yang memiliki hutan bakau, jadi sangat cocok bagi kami. Masyarakat saya itu orang masyarakat nelayan yang pada musim-musim melaut kadang tidak bisa kita kembalikan ke sini ke Krebol ini. Ini sangat berharga bagi desa kami dan sangat membantu masyarakat yang miskin ya, untuk peningkatan ekonomi kerakyatan itu. Nah itu Pak. Kami sangat bersyukur Pak, berterima kasih kepada Pak Haji Randy, khususnya Pak Aceng Lahai dari Kepala BRI unit yang ada di Sulteng Pak, di Provinsi Sulawesi Tengah, Palu termasuk, yang sudah membantu program ini sehingga kami di tingkat pedesaan Pak bisa mengembangkan usaha ini ke masyarakat kami yang begitu yang susah Pak. Mudah-mudahan dengan adanya Krebol ini Pak bisa mensukseskan masyarakat kami atau desa kami itu menjadi desa yang seperti keinginan kami, yang desa yang ada di daerah Jakarta sana atau di mana yang sudah berkembang ini Pak. Ya, sangat senang sekali dengan adanya bantuan ini untuk pemberdayaan masyarakat Desa Tetean. Jadi terima kasih kepada Bapak Haji Randy untuk membantu masyarakat Desa Tetean. Kemudian tim Suradapil melanjutkan perjalanannya setelah melalui darat, udara, dan sekarang tim Suradapil berangkat ke Pulau Wakai menggunakan speedboat selama 1 jam dari Kabupaten Tojo Una. Akhirnya tim Suradapil pun tiba di pelabuhan Kabupaten Tojo Una atau dikenal dengan Pulau Tugian. Pulau Wakai ini berpenduduk kurang lebih 1.000 jiwa dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, petani cengkeh, dan petani palawija. Baik pemirsa Suradapil, saat ini tim Suradapil akan mengikuti kegiatan Bapak Randy Lamajido. Nah tadi kan sudah melihat melalui darat atau memantau dari pesawat, dari udara. Nah sekarang kita akan melalui jalur laut. Nah Pak Randy, saat ini kegiatan apa selanjutnya untuk melalui jalur laut ini Pak Randy? Saya kira yang kita lihat adalah pemukiman suku Baduy, beberapa pemukiman yang kita prihatin. Alhamdulillah saya bisa memberikan bantuan rumah dan juga beberapa bantuan bersih jalan desa. Di daerah mana tuh Pak Haji? Cuma hampir semua kecamatan yang ada di bagian ini, kecamatan Una, kecamatan Wakai, kecamatan Dolong. Baik Pak Randy, kita sudah sampai mana nih Pak Randy? Ya kita sampai di Desa Una, ini kelurahan Desa Una yang masyarakatnya kemarin pindah dari kira-kira tahun 80, pindah dari letusan Gunung Una. Ini Desa Una. Kita lihat rumah, bedah rumah yang kemarin dapat bantuan dari PU. Nah ini 112 rumah. 112 rumah. Jadi memang ini termasuk program Pak Randy ya? Masuk program saya yang menurunkan. Ini ada beberapa lokasi, di sini di 112, terus di Desa Balutan 12. Pembantuan itu bertahap atau sekaligus? Sekaligus untuk 112 unit rumah. Alhamdulillah kalau desanya begitu bagus, jadi ini menjadi percontohan nasional. Perumahan ini menjadi percontohan nasional dan perumahan yang terbaik di Indonesia dari rumah-rumah bedah rumah. Bisa kita lihat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana di rumahnya? Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah. Ya, itulah berkat pemerintah sudah membantu masyarakat untuk memperbaiki semua rumahnya. Jadi sudah nyaman ya dari kemarin. Sudah bisa anak-anak belajar bagus ya. Listrik sudah ada juga. Ya sudah ada. Sudah ada. Setelah ada bantuan pemerintah,
kita yang pengungsi. Ada beberapa juga rumah sini yang masih kumuh, karena ini kan pindahan dari masyarakat Tunjung Colo yang membangun rumahnya sederhana sekali, ini yang kita bantu. Sekarang sudah nyaman, Pak? Sudah nyaman, 175 kakak ya. Harapan Bapak nanti ke depannya gimana? Harapannya kita ya pemerintah masih menambah karena masih kurang, khusus perumahan. Kemudian yang kedua soal tanggul penahan ombak. Tanggul penahan ombak ya. Insya Allah kita. Itu Pak Rendi ada masukan. Insya Allah kita. Konstituen Bapak. Insya Allah. Tanggul itu dibutuhkan juga Pak untuk menahan ombak. Nah, terus limitnya ditambah lagi. Insya Allah kita. Ini langsung pemirsa aspirasi langsung dari masyarakat, terutama di daerah pemilihannya Bapak Rendi di Desa Una-Una ini ya Pak ya. Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, semoga ini menjadi masukan buat Pak Rendi dan segera diimplementasikan. Insya Allah kita akan meluncurkan di 2018. Baik Pak, saya rasa cukup menjawab. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya. Pak Rendi, ini anggarannya per unit berapa Pak Rendi? Ini kira-kira 15 sampai 25, 15 sampai 25. Ada yang 7,5. Yang rumah-rumah kumuh yang ada sambungannya itu bicara 10 juta. Tergantung dari situasi kondisinya. Ini bekerjasama dengan mitra atau? Enggak, ini langsung ke masyarakat. Uangnya langsung ke masyarakat. Penggunaan mitra kerja Pak? Enggak ada. Jadi masyarakat membuat kelompok. Kelompok inilah yang membangun rumah. Jadi masyarakat membuat kelompok membangun rumah. Nah, data itu melalui siapa Pak? Dapatnya data itu? Oh, data itu sampai dari kemarin dari kepala desa mengusulkan ada sekian rumah. Ada masih banyak lagi, masih kurang lebih 200 rumah lagi yang 200 kakak lagi yang belum punya. Jadi sumber dananya ini APBN. APBN Ya. Tapi ini nanti akan berkelanjutan terus Pak? Insya Allah. Baik Pak Rendi, terima kasih sudah menemani kami mengikut seluruh rangkaian kegiatan Bapak di daerah pemilihan. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan ini menjadi harapan buat konstituen Bapak di daerah pemilihan Bapak. Insya Allah. Pak, saya mau tanya Pak, apakah ini sudah mencapai memenuhi visi misi Bapak Rendi? Saya kira baru setengahnya lah, belum bisa mencapai 100%. Saya berharap tahun ke tahun saya bisa mendapatkan terus aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat melalui anggaran APBN. Ini yang terus saya buru, berharap bahwa ada aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kalau setiap tahun itu hanya kurang lebih 5% yang bisa saya capai. Sehingga kalau bisa dalam waktu kurang lebih 3 tahun ke depan ini bisa mencapai angka 70% lah dari selama saya menjadi anggota DPR, sehingga bisa mendapatkan apa yang merupakan keinginan masyarakat. Mencapai ekspektasi masyarakat. Iya, saya kira. Baik Pak Rendi, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat jalan. Baru saja tim Soldapil berpamitan dengan Pak Rendi dari Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai ketemu di lain kesempatan.